Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok 3 akan menyampaikan tentang cyberbullying. Kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Nuzul Insani Dianta Serifah, dengan NIM 2007016001. Kemudian ada Sylvia Nur Laili, NIM 2007016013. Ada Aulia Yuli Nastiti, NIM 2007016016. Ada Aradea, NIM 2007016028. Ada Risman Wardana, NIM 2007016030. Apa itu cyberbullying? Cyberbullying adalah salah satu fenomena yang terjadi akibat pengaruh negatif dari perkembangan teknologi. Cyberbullying adalah kejahatan yang merupakan bentuk perluasan dari bullying yang selama ini terjadi secara konvensional. Cyberbullying berbentuk kejahatan secara verbal di dalam cyberspace dan mayoritas memakan korban anak-anak. Cyberbullying sendiri hanya dapat terjadi dengan anak-anak karena cyberbullying dianggap valid bila pelaku dan korban berusia di bawah 18 tahun dan secara hukum belum dianggap dewasa. Bila salah satu pihak yang terlibat atau keduanya sudah berusia di atas 18 tahun, maka kasus yang terjadi akan dikategorikan sebagai cyberstalking atau sering disebut cyber harassment. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Jenis-jenis cyberbullying. Yang pertama, flaming. Secara umum, tindakan flaming berupa provokasi, penghinaan, mengejek sehingga menyinggung orang lain. Yang kedua, harassment. Tindakan seseorang mengirim pesan-pesan berisi gangguan melalui SMS, email, teks jejaring sosial dengan intensitas terus-menerus. Yang ketiga, denigration. Tindakan yang bertujuan merusak nama baik dan reputasi orang yang dibicarakan pada jejaring sosial. Tindakan memata-matai, mengganggu, dan pencemaran nama baik terhadap seseorang yang dilakukan secara intens. Impersonation. Tindakan berpura-pura atau menyamar menjadi orang lain untuk melancarkan aksinya, mengirimkan pesan-pesan dan status tidak baik. Outing and trickery. Outing merupakan tindakan menyebarkan rahasia orang lain. Sementara itu, trickery berupa tipu daya yang dilakukan secara membujuk orang lain untuk memperoleh rahasia maupun foto pribadi dari calon korban. Dampak-dampak cyberbullying. Yang pertama, menarik diri dari lingkungan sosial. Yang kedua, perasaan dikucilkan lingkungan. Yang ketiga, kesehatan fisik dan mental terganggu. Yang keempat, depresi dan ingin bunuh diri. Yang selanjutnya yaitu tindak pidana terhadap cyberbullying. Dasar hukum yang menjadi aspek-aspek tindak pidana cyberbullying di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE. Pada undang-undang tersebut, terdapat pasal-pasal yang sesuai untuk menjerat para pelaku cyberbullying dengan ancaman hukuman 6 sampai dengan 12 tahun penjara dan denda 1 sampai dengan 2 miliar rupiah, yaitu sebagai berikut. Pada pasal 27 ayat 1, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Kemudian ayat 3, muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Dan ayat 4, muatan pemerasan dan atau pengancaman. Selanjutnya, pada pasal 28 ayat 2, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara. Dan yang terakhir, pada pasal 29, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik
yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. Cara menghadapi cyberbullying. Yang pertama, jangan membalas dan menulis komentar yang sama negatifnya sebagai respon. Yang kedua, jangan menganggap komentar negatif dan kebencian terlalu serius. Yang ketiga, blok dan report akunnya. Yang keempat, istirahat dari media sosial dan teknologi. Yang kelima, jangan memendamnya sendiri. Kesimpulan, cyberbullying adalah suatu tindak kejahatan yang dilakukan melalui dunia maya atau jejaring sosial media. Cyberbullying menggunakan teknologi untuk mengolok-olok atau menjatuhkan seseorang. Cyberbullying memang kerap dianggap sepele, tetapi dapat menimbulkan efek yang fatal bagi para korban. Oleh karena itu, kita sebagai remaja zaman era serba digital ini harus menggunakan kecanggihan teknologi untuk sesuatu yang bermanfaat bagi diri sendiri dan orang sekitar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.